wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sa'adatun-Nisa, semester 6C dari Prodi PAI. Dan terima kasih kepada Bapak Muhammad Lutfi Ubaidillah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang telah membantu kami dalam penyusunan pembelajaran video kali ini. Baiklah, di sini saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai tentang Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon di sini merupakan kerajaan yang bercorak Islam, yang mana terletak di Jawa Barat. Kesultanan Cirebon tersendiri itu berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kesultanan Cirebon merupakan penghubung jalur perdagangan antar wilayah, letaknya di pantai utara Pulau Jawa, perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sekaligus menjadi jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Sunda dan budaya Jawa. Selain itu, Kesultanan Cirebon memiliki kebudayaan khas tersendiri, yaitu kebudayaan yang tidak didominasi oleh kebudayaan Jawa dan kebudayaan Sunda. Sejarah Kerajaan Cirebon. Di sini tokoh Sulendraniningrat berpendapat bahwa yang menjadi dasar pada naskah Babat Tanah Sunda dan Aceh pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari merupakan Cirebon mulanya adalah sebuah duku kecil yang didirikan oleh Ki Gedeng Tapa yang berkembang menjadi sebuah kampung yang ramai yang diberi nama Caruban. Karena di sana terdapat percampuran dari para pendatang dari berbagai suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang, dan mata pencaharian. Mereka datang dengan bertujuan hanya ingin berdagang atau malah menetap. Karena mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan, menangkap ikan dan udang sebagai bahan untuk pembuatan terasi. Nah, dari situ air bekas pembuatan terasi terciptalah sebuah nama Cirebon yang berasal dari dua kata, cai yang berarti air, rebon yang berarti udang rebon. Pendiri dan silsilah Raja Kerajaan Cirebon. Pangeran Cakrabuana adalah keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Ia merupakan putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan istri pertamanya yang bernama Subang Larang. Pangeran Cakrabuana memiliki dua saudara, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Dikarenakan pada abad ke-16 ajaran agama mayoritas di Kerajaan Pajajaran adalah Sunda Wiwitan, yaitu agama keturunan dari orang Sunda atau Hindu dan Buddha. Pangeran Walangsungsang akhirnya membentuk sebuah pemerintahan di daerah Kebon Pesisir. Demikianlah Pangeran Walangsungsang dijadikan sebagai pendiri pertama Kerajaan Cirebon. Sejarah timbulnya keempat keraton, Kampung Kebon Pesisir yang didirikan oleh Ki Danusela mengalami perkembangan. Selanjutnya muncul perkampungan baru, yaitu Caruban Larang yang pada saat itu dipimpin oleh Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabuana. Caruban Larang terus mengalami perkembangan pada tahun 1479
yang sudah disebut sebagai Nagari Cirebon, yang pada saat itu dipimpin oleh Tumenggung Syekh Syarif Hidayatullah yang sekarang disebut sebagai Sunan Gunung Jati. Kemudian Sunan Gunung Jati meninggal pada tahun 1568 yang digantikan oleh Pangeran Emas atau yang bergelar sebagai Panembahan Ratu. Kemudian pada tahun 1649, Panembahan Ratu digantikan oleh Panembahan Girilaya. Kemudian pada tahun 1666, Panembahan Girilaya digantikan oleh Wangsakerta. Diangkat menjadi Sunan Cirebon dengan gelar Panembahan Tohpati. Kemudian pada tahun 1677 Cirebon terbagi. Pangeran Martawijaya dinobatkan sebagai Sultan Sepuh dengan gelar Sultan Raja Samsudin. Pangeran Kertawijaya sebagai Sultan Anom bergelar Sultan Muhammad Badriddin. Sultan Sepuh menempati Keraton Pangkuwati dan Sultan Anom membangun keraton di bekas rumah Pangeran Cakrabuana. Sedangkan Sultan Cirebon berkedudukan sebagai wakil Sultan Sepuh. Hingga saat ini Cirebon dikenal dengan 3 sultan, yaitu Sultan Anom, Sultan Sepuh, dan Sultan Cirebon. Dengan adanya 3 sultan, ditandai dengan adanya 3 keraton, yaitu Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kecirebonan. Dari 3 keraton tersebut, terlepas ada 1 keraton yang terlepas dari perhatian, yaitu Keraton Gebang. Serta di Kerajaan Cirebon terkenal dengan beberapa bangunan yang sudah dikenal masyarakat, di antara lain yaitu Keraton Kesepuhan, Kanoman, Kecirebonan, Taman Sunyaragi, serta Makam Gunung Sembung dan Sunan Gunung Jati. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan untuk Anda. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.